Oke guys, di sini gue akan menyelesaikan Git tutorial satu untuk menunjukkan kalian bagaimana caranya menyelesaikan tutorial Git. Pertama kita harus mencari Git, kita harus mendownload Git. Itu dengan cara mencari Git SCM di Google. Lalu kalian klik download dan kalian pilih sesuai operating system kalian dan kalian save file ya. Setelah itu kalian install Gitnya. Ini seperti biasa tinggal di next saja harusnya. Next. Saya sudah selesai install di sini. Lalu saya bisa ngecek apakah Git sudah terinstall dengan baik dengan mengklik sini. Dan memasukkan Git version untuk mengecek versi dan yep, sesuai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah project dengan menggunakan Git untuk mengetrack perubahannya. Tapi sebelum itu ada lebih baiknya kita mengeset dulu nama kita di Git dengan comment git config global username kutip 2 nama Anda. Lalu kita bisa ngeset email kita. Setelah itu kita bisa pergi ke sebuah folder untuk membuat project baru. Folder terserah Anda yang mana aja. Jadi saya ada memiliki folder sekolah dan saya akan membuat project baru bernama tes. Dan saya akan menaruh satu file gitu, contoh tugas sekolah. Halo. Dan saya akan menambahkan Git di dalam folder ini. Kalian bisa memanggil command prompt atau shell dengan menulis cmd titik di explorer path ini. Saya akan membuka command prompt dengan directory sudah sesuai dengan projectnya. Kalau kalian mau masokis atau rajin, Anda bisa manual cdg, cd sekolah, cd tes, terserah Anda. Kalau lebih fancy lagi bisa ctrl shift klik kanan dan open Windows terminal. Saya akan menginisialisasi git di folder ini dan git init. Bisa dilihat sudah muncul gitnya. Kalau tidak muncul itu berarti Anda tidak menggunakan fitur hidden, tampilkan file-file hidden di Windows, dan itu sebenarnya tidak masalah asalkan muncul pesan seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan file yang saya punya tugas sekolah ke staging agar bisa di-commit. Dan saya bisa mengeceknya dengan menggunakan git status dan bisa dilihat di sini change to be committed new file tugas sekolah karena saya membuat file baru bernama tugas sekolah dan belum saya commit. Ini disebut staging environment. Ini bagian ini. Itu kita bisa mengcommit perubahan kita dengan git commit strip m pesannya commit pertama tugas sekolah. Ini sudah berhasil di-commit dengan baik. Untuk saat ini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan Git dan GitHub. Pertama kita harus membuat akun GitHub dulu ya guys. Anda bisa pergi ke github.com. Harusnya UI-nya seperti ini dan Anda harus memasukkan email Anda. Saya akan menggunakan email student saya. Lalu klik sign up dan continue. Menggunakan password, jangan di copy ya, nanti saya ganti soalnya. Damara UNY. No. Spiral
spiral itu muter-muter ya guys, tapi kalau kalian tidak paham saya saranin sih translate Google aja. Oh, saya harus ngecek email. Ya, kalau kalian diminta email ya kalian silahkan lah masuk email terus copy dulu kodenya. Nah, di sini ditanyakan Anda memiliki berapa banyak tim. Kalau Anda jomblo atau single ya just me. Saya sendiri. Dan di sini ditanya apakah Anda itu student atau teacher, siswa atau guru. Ya saya student. Continue. Dan ini fitur apa yang Anda ingin gunakan di GitHub. Di sini sebenarnya lumayan bagus kalau Anda sudah bekerja, tapi kalau masih beginner mah nggak perlu sih sebenarnya. Jadi continue aja langsung. Dan di sini ada kayak student benefit atau fitur berbayarnya. Saya saranin continue for free saja. Annoying banget sumpah. Nah, ini adalah homepage-nya. Dan sekarang Anda sudah memiliki akun GitHub harusnya. Lalu di sini Anda bisa membuat repository dari project Anda sebelumnya, seperti yang tadi. Tugas sekolah. Saya buat publik. Saya create repository-nya. Dan kita bisa nge-push project kita tadi ke dalam GitHub dengan menggunakan komen yang ada di sini. Setelah itu Anda harusnya bisa nge-push project Anda ke internet. Lalu harusnya ada muncul window baru untuk memberitahukan Anda login dengan menggunakan browser. Dan saya bisa authorize. Dan saya sudah berhasil autentikasi Git saya ke GitHub. Dan di sini sudah berhasil login. Dan sudah muncul repository saya di internet. Hore. Dan saya bisa menambah file di sini atau mengupload file jika Anda mau. Di sini saya akan menambah readme gitu untuk memberikan deskripsi project. Sini. Halo dunia. Dan ini akan menjadi commit baru. Itu adalah push ke GitHub. Lalu jika Anda mengubah file ini, Halo Dunia versi 3 contoh, Anda bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu memasukkannya ke dalam staging lalu mengkomitnya. Lalu Anda bisa mempush update perubahan Anda ke internet harusnya. Tapi karena ini konflik, karena saya sudah menambah file baru di sini, readme.md, tapi di lokal saya tidak ada, makanya Git memberitahu bahwa tidak sesuai ininya. Memberitahu tidak sesuai bahwa lokal itu tidak terupdate dengan server, makanya saya harus pull dulu. Dan saya mendapatkan file baru yang saya tadi buat, itu readme. Terus bisa nge-push harusnya sekarang. Dan harusnya sudah terpush Halo Dunia versi 3. Dan kalau kita cek di GitHub, upgrade versi 3. Dan kalau kita buka Halo Dunia versi 3, dan itu ada pull push. Sama seperti tadi ada yang namanya GitHub branch maksudnya. Dan kita bisa melihat branch-nya di sini. Harusnya jika Anda membuat branch terlalu Anda upload ke sini, harusnya muncul di sini dan Anda bisa switch branch saya. Dan seperti hal sama, bisa push dan pull branch. GitHub Flow itu adalah
Oh ya, ini kayak flow pekerjaannya GitHub gitu. Jadi buat branch baru, buat perubahan, tambahin commit, membuat pull request, mereview pull requestnya, habis itu bisa deploy ke dalam repositorinya dan memerge kodenya. Ini adalah GitHub page dimana Anda bisa menghost website Anda sendiri dengan sangat sederhana harusnya. Ini bisa langsung di sini kah? Nope. Dan Anda bisa mencobanya harusnya sampai sini karena saya sudah menjelaskan lumayan jauh. Jika Anda programmer, Anda harusnya bisa mencari atau mencoba-coba sendiri.